Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Bertemu kembali dengan saya, Dwi Lucy Riyadona, guru biologi dari SMA Negeri 36 Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video edukasi dari siswa-siswi SMA Negeri 36 Jakarta mengenai gangguan sistem saraf manusia. Selamat menyaksikan. Selamat siang, pemirsa. Kasus polio di Indonesia kembali naik. Langsung saja kita bertanya kepada salah satu pengidap penyakit polio. Dengan ibu siapa? Saya Audia Palovi dan ini anak saya Yogi. Tadi dokternya bilang anak saya terkena mengidap penyakit polio. Memangnya gejalanya apa saja, Bu? Gejalanya demam, lemah otot, kaki dan lengan, kehilangan refleks tubuh. Baik, terima kasih. Pemirsa, memang polio adalah penyakit yang rentan menyerang anak di bawah 15 tahun, terutama anak dengan umur 5 tahun. Tapi sebelum itu, mari kita simak lebih lanjut mengenai penyakit polio yang akan disampaikan oleh Dr. Aziz MSI. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, polio atau poliomyelitis adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem saraf, sehingga menimbulkan kelumpuhan otot dan gangguan lainnya. Penyakit ini lebih mudah menyerang orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah. Virus ini rentan menyerang anak di bawah 15 tahun, apalagi anak di bawah 5 tahun. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus poliovirus. Nah, virus ini dapat menyerang manusia melalui rongga hidung serta mulut. Lalu, virus ini akan memasuki aliran darah sehingga mengakibatkan kerusakan pada saraf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Aziz atas penjelasannya. Kembali lagi bersama saya yang selanjutnya akan ditemani oleh salah satu perawat di rumah sakit ini dengan Mbak Devani. Ya, saya Devani. Jadi, cara pencegahan polio itu hanya bisa dilakukan dengan imunisasi atau vaksinasi. Karena vaksin sangat penting dalam peran melawan polio. Kegagalan untuk menerapkan pendekatan strategis menyebabkan penularan virus yang berkelanjutan. Kegagalan menghentikan polio di daerah yang tersisa ini dapat mengakibatkan sebanyak 200.000 kasus baru setiap tahun dalam 10 tahun di seluruh dunia. Jadi, imunisasi yang diberikan oleh pemerintah itu ada 2, yaitu vaksin polio tetes OPV diberikan 4 kali di usia 1-4 bulan dan vaksin polio suntik IPV diberikan 1 kali di usia 4 bulan. Terima kasih. Lalu kira-kira untuk mengatasi polio itu gimana, Mbak? Jadi mengatasinya itu kan tadi hanya bisa menggunakan vaksinasi aja. Jadi untuk anak-anak atau untuk bayi dari usia 1-4 bulan dihimbau untuk vaksinasi. Baik, terima kasih Mbak Devani. Pemirsa, penyakit polio adalah penyakit yang sangat serius. Maka dari itu, marilah kita memberikan vaksinasi kepada anak-anak kita untuk mencegah terkena penyakit polio. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Maaf, mau nanya, ini namanya jalan apa sih? Oh, ini jalan berhubungan namanya. Oh, makasih ya, Iya, Kak. sama-sama. Jadi nama jalannya jalan apa ya? Baik aja deh. Sorry, Kak, mau nanya lagi. Tadi nama jalannya jalan apa ya? Jalan berhubungan, Kak. Oh, makasih ya. Iya, sama-sama. Maaf, lupa. Orang tadi aneh banget ya. Dia Iya. baru nanya kita, tapi dia langsung nanya lagi kita. Kayak orang Sunda sini. Iya. Adis, Dava, ada Halo, apa Angel. nih? Oh, gak sih? Kenapa? Aduh, Iya, nggak tahu, dia kayak lupa gitu. lupa. Masa baru jalan, terus jalan lagi, nanya lagi, itu nama jalannya. Ih,
itu mah kayak kena penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer. Jadi penyakit Alzheimer itu adalah... Kalian tahu nggak sih apa itu penyakit Alzheimer? Sini aku jelasin. Penyakit Alzheimer adalah penyakit pada otak yang secara perlahan dan bertahap merusak sel-sel saraf pada otak. Alzheimer pada umumnya terjadi akibat meningkatnya produksi protein beta amiloid pada otak yang menyebabkan kematian sel-sel saraf pada otak. Selain itu, Alzheimer biasanya terjadi pada orang yang berusia 65 tahun ke atas. Nah, penyakit Alzheimer ini memiliki gejala umumnya loh. Apa aja sih? Yuk, aku kasih tahu. Yang pertama, ada gangguan daya ingat. Kedua, sulit untuk fokus. Ketiga, kesulitan untuk melakukan kegiatan yang familiar. Keempat, ada disorientasi arah dan tujuan. Kelima, gangguan komunikasi. Keenam, kesulitan membaca. Ketujuh, perubahan perilaku dan kepribadian. Kedelapan, mengalami delusi dan halusinasi. Kesembilan, menarik diri dari pergaulan. Dan yang terakhir, ada sulit untuk membuat keputusan. Nah, di sini ada penyebab terjadinya penyakit Alzheimer. Alzheimer ini disebabkan oleh kombinasi faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan yang mempengaruhi kinerja otak seiring berjalannya waktu. Ada juga beberapa penyebab lainnya seperti usia. Orang yang berusia 40-65 tahun ke atas memiliki menunjukkan sekitar 5% pengidap penyakit Alzheimer. Lalu di sini juga ada keturunan dan genetika yang berasal dari keluarga. Nah, selanjutnya gender antara perempuan dan laki-laki juga mempengaruhi. Nah, biasanya perempuan di sini lebih mempunyai risiko yang lebih tinggi daripada laki-laki. Lalu orang yang pengidap penyakit Down syndrome juga menjadi salah satu penyebab dari terjadinya penyakit Alzheimer. Lalu ada juga dari pengidap gangguan kognitif biasanya akan memiliki masalah pada daya ingat yang dapat mempengaruhi untuk dapat terkena penyakit Alzheimer. Jadi itu adalah beberapa penyebab dari penyakit Alzheimer. Jadi hati-hati guys. Selanjutnya, terdapat cara penanganan ataupun cara mengatasi penyakit Alzheimer. Secara teknis, belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit Alzheimer. Namun, terdapat beberapa cara pengobatan yang dapat memperlambat progresivitasnya. Yang pertama dengan menggunakan obat-obatan seperti donepezil, rivastigmine, dan memantin. Yang kedua dengan menggunakan terapi perilaku. Terapi perilaku sendiri berfungsi untuk mengatasi gejala seperti kecemasan ataupun agresi. Yang ketiga yaitu intervensi lingkungan. Intervensi lingkungan ini menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para penderita penyakit Alzheimer. Selanjutnya adalah aktivitas dan terapi seperti musik ataupun terapi seni. Ini berguna untuk membantu penderita Alzheimer mempertahankan kualitas hidupnya yang lebih baik untuk kedepannya. Oke, di sini saya akan membacakan cara mencegah penyakit Alzheimer sebagai berikut. Yang pertama, rutin berolahraga. Kedua, lakukan kegiatan mengasah otak seperti membaca, bermain catur. Ketiga, menerapkan pola makan sehat. Keempat, bersosialisasi. Kelima, kurangi berat badan berlebih. Keenam, cukupi kebutuhan tidur. Yang ketujuh, rutin memeriksakan kesehatan. Kedelapan, kelola stres dengan baik. Dan yang kesembilan, minum obat atau vitamin dengan teratur. Dampak penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit otak spesifik. Penyakit ini ditandai dengan gejala demensia yang secara bertahap memburuk seiring waktu. Alzheimer pertama kali mempengaruhi bagian otak yang terkait dengan pembelajaran, sehingga gejala awal sering melibatkan perubahan pada ingatan, kemampuan berpikir, dan penalaran. Seiring berjalannya penyakit, gejala menjadi lebih parah dan melibatkan kebingungan, perubahan perilaku, dan tantangan lainnya. Dan dampak-dampak utama penyakit Alzheimer yaitu ada kesehatan mental, kesehatan fisik, emosional dan psikologis, sosial, keuangan, dan kualitas hidup. Penting untuk memahami dampak ini dan memberi dukungan yang tepat bagi penderita Alzheimer dan keluarganya. Perawatan yang baik, dukungan sosial, dan pemahaman dan penyakit ini dapat membantu mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video edukasi mengenai penyakit Parkinson. Sebelum itu, kami akan menekan anggota kelompok kami. Pertama, saya Muhammad Sahal. Saya Nurul Lakfah. Saya Nita Amelia.
Saya Syafat Salzagisati. Saya Muhammad Adiarta. Sekian perkenalan dari kami. Silakan menonton videonya. Kamu kenapa? Sini aku bantuin. Bisa kamu lagi. Masih kasih obat. Kamu temannya Nita ya? Terima kasih ya. Penasaran kan tadi perempuan itu terkena penyakit apa? Nah, perempuan tadi itu terkena salah satu gangguan pada sistem saraf, yaitu penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson itu sendiri adalah penyakit neurologis yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan. Gejala utama penyakit ini meliputi tremor, kaku otot, gerakan yang melambat, dan juga gangguan koordinasi pada tubuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang dampak dan juga solusi dari penyakit Parkinson. Dampak penyakit Parkinson ini dapat secara luas dan juga bervariasi, tergantung antar individu dan juga antar penderita. Tapi secara umumnya, seperti yang sudah dijelaskan Syafat tadi, yaitu ada tremor, kekakuan otot, gangguan aktivitas sehari-hari, dan juga gangguan keseimbangan pada tubuh. Bahkan para penderita dapat terkena penyakit dan juga terkena resiko untuk jatuh dikarenakan tubuh yang tidak seimbang. Dan penyakit ini secara progresif dapat mengganggu fungsi kognitif dan mempengaruhi fungsi emosional para penderita dan bahkan jam tidur para penderita. Lalu untuk yang nomor 2, yaitu adalah solusi dari penyakit Parkinson ini, yaitu ada pengobatan Parkinson. Kita akan bahas dulu pengobatan Parkinson ini. Pengobatan Parkinson bertujuan untuk mengurangi gejala dengan meningkatkan kualitas hidup dari si penderita ini. Beberapa kelas obat yang umum digunakan dalam pengobatan Parkinson ini antara lain yaitu adalah pertama, levodopa, merupakan prekursor dopamin yang dapat menambah kadar dopamin dalam otak yang biasanya dikombinasikan dengan karbidopa untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek samping. Kedua, agonis dopaminergic. Obat-obatan seperti pramisepol atau propinipol merangsang reseptor dopamin di otak untuk mengurangi gejala dari penyakit Parkinson ini. Ketiga, ada inhibitor MAO-B. Obat seperti Selegin atau rasogilin menghambat enzim monoamin oksidase B yang dapat meningkatkan kadar dopamin. Keempat, antiklodigenik. Ini digunakan untuk mengurangi kekakuan otot dan juga membantu mengontrol beberapa gejala pada tubuh pengguna. Kelima, amantadin. Itu dapat membantu mengurangi gejala tremor dan kekakuan otot pada korban. Keenam, ada terapi kirurgi atau deep brain stimulation. Terapi ini dilakukan dengan cara pembedahan pada bagian otak untuk mengurangi beberapa kasus yang sudah termasuk dalam kondisi parah yang perlu dalam tahap pengobatan lebih lanjut.
Sekian penjelasan saya terkait dampak dan juga solusi dari penyakit Parkinson ini. Terima kasih. Stroke adalah gangguan fungsi saraf yang disebabkan oleh penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak yang mengakibatkan sel-sel otak mati karena tidak mendapat pasokan glukosa dan oksigen yang terdapat di dalam darah. Gejala pada penyakit stroke. Yang pertama, wajah tidak simetris. Yang kedua, mengalami kelumpuhan pada satu sisi tubuh. Yang ketiga, kesulitan berbicara. Yang keempat, vertigo. Yang kelima, kesulitan melihat, mendengar, menelan dan berjalan. Yang keenam, daya ingat menurun. Yang ketujuh, kesadaran menurun. Dan yang terakhir, emosi tidak stabil. Penyebab stroke diantaranya adalah tingginya tekanan darah, menghidap penyakit jantung, genetik, obesitas, kolesterol tinggi, diabetes, usia, maupun gender. Yaitu yang pertama ada menjaga pola makan, yang kedua bisa berolahraga secara teratur, yang ketiga ada berhenti merokok, yang keempat ada menghindari minuman beralkohol, yang kelima ada menghindari penggunaan narkoba, yang keenam bisa istirahat dan tidur yang cukup, dan yang ketujuh bisa mengelola stres, yang kedelapan bisa berkonsultasi dengan medis untuk kondisi yang dideritanya. What is a stroke? Huh? It is a new style of haircut. No. Through a complex system of arteries, our brain gets a continuous supply of oxygen and nutrients with the help of blood. The cells of our brain alone use more than 20% of oxygen in our blood. Hence, if the blood doesn't reach the brain cells, they can begin to die, thus giving us a stroke. The most common stroke is ischemic stroke. Ischemic strokes occur when the arteries supplying blood to the brain get blocked. Like the roads get blocked in a traffic jam, right? Indeed. Due to bad lifestyle choices and stress, fats and cholesterol gradually start building up in the arteries and thus narrow them. If this buildup ruptures, a clot may form blocking the complete artery. As a result, the brain cells begin to die due to lack of oxygen and nutrients, thus giving us an ischemic stroke. Stroke adalah gangguan fungsional otak berupa kelumpuhan saraf yang diakibatkan oleh gangguan aliran darah pada salah satu bagian otak. Gangguan saraf maupun kelumpuhan yang terjadi tergantung pada bagian otak mana yang terkena. Pengertian meningitis. Meningitis sendiri adalah penyakit yang terjadi karena adanya peradangan atau inflamasi pada selaput otak yang bernama meningen. Selaput ini merupakan lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Gejala meningitis sangat bervariasi tergantung penyebab dan usia penderitanya. Pada orang dewasa, gejala yang paling sering ditemukan adalah nyeri kepala hebat, diikuti dengan kaku kuduk atau keterbatasan dalam menggerakkan leher ke depan karena terjadi peningkatan tegangan otot leher dan kekakuan tengkuk. Secara umum, terdapat beberapa gejala meningitis, antara lain 1. Demam dan menggigil, terutama pada bayi baru lahir dan anak-anak. Kedua, perubahan kondisi mental seperti tampak kebingungan atau kadang mengantuk hingga sulit dibangunkan. Yang ketiga, ada mual, kadang disertai muntah. Yang keempat, ada sensitif terhadap cahaya atau fotofobia. Yang kelima, ada sakit kepala hebat. Yang keenam, adalah kaku atau kaku kuduk. Yang keenam adalah kejang. Penyebab meningitis yang paling sering adalah akibat infeksi bakteri atau virus yang bersumber pada telinga, sinus, tenggorokan, dan atau bersumber dari sekitar gigi serta rongga mulut. Selain itu, mikroorganisme lain dan beberapa obat tertentu atau meskipun jarang dapat menjadi penyebab timbulnya penyakit ini.
Upaya pencegahan meningitis yang pertama ada vaksinasi. Meningitis disebabkan oleh berbagai infeksi yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan beberapa vaksin untuk memberi perlindungan terhadap meningitis, bahkan sejak berusia dini. Yang kedua ada menghindari kontak dengan penderita meningitis. Seperti yang kita tahu, meningitis disebabkan oleh bakteri dan virus. Kita perlu menghindari kontak dengan penderita meningitis jika mereka tinggal atau beraktivitas di sekitar. Dalam artian, menghindari menggunakan barang pribadi, makanan atau minuman dengan orang lain. Yang ketiga ada menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Bakteri atau virus yang bisa menyebabkan meningitis dapat menyebar melalui batuk, bersin, atau berbagi alat makan, sikat gigi, ataupun rokok. Maka dari itu, jagalah kebersihan dan kesehatan tubuh. Terima kasih. Penanganan atau pengobatan meningitis bergantung pada jenis infeksi. Akan tetapi, pengobatan secara rawat inap direkomendasikan untuk penyembuhan yang intensif. Yang pertama, meningitis bakteri disembuhkan dengan antibiotik seperti penisilin, ampicillin untuk mencegah penyebaran bakteri di otak. Yang kedua, meningitis jamur diobati dengan obat anti jamur untuk menghilangkan infeksi jamur jenis Cryptococcus, Histoplasma, Blastomyces, Coccidioides, dan Candida. Yang ketiga, meningitis virus dapat diobati dengan antivirus intravena. Yang keempat, meningitis kronis terjadi karena timbulnya penyakit yang diderita sebelumnya, misalnya autoimun. Pengobatan fokus terlebih dulu pada gangguan kesehatan yang dialami. Kesimpulan dari kelompok kami adalah meningitis merupakan penyakit yang menyerang sistem saraf bagian pelapor pelindung otak. Meningitis terjadi karena reaksi peradangan atau inflamasi yang disebabkan oleh infeksi, bakteri, virus, jamur. Meningitis merupakan penyakit yang mudah menyebar dan perlu ditangani dengan cepat, layaknya bakteri atau virus pada umumnya. Gejala awal meningitis berupa flu, sakit kepala, mual, dan muntah, kejang hingga sensitif terhadap cahaya. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai epilepsi, kita harus tahu dulu mengenai pengertiannya, kan? Nah, epilepsi atau yang disebut sebagai ayan di Indonesia diambil dari bahasa Yunani yaitu epilepsia. Apa sih epilepsia? Epilepsia adalah kondisi umum neurologis yang bersifat kronis, di mana kondisi ini ditandai dengan adanya kejang-kejang berulang pada penderita yang terjadi tanpa beralasan. Nah, kejang-kejang ini umumnya bersifat sementara, namun juga merupakan sebuah gejala adanya sifat abnormalitas pada syaraf atau aktivitas abnormal pada syaraf atau impuls yang bersifat berlebihan maupun tidak sinkron. Atau singkatnya, kita bisa mengatakan bahwa epilepsi merupakan suatu kondisi neurologis di mana seseorang atau penderita mengalami kejang-kejang, yang dimana kejang-kejang ini berhubungan dengan penderita tersebut mengalami atau melakukan gerakan-gerakan yang tidak terkendali dan juga berhubungan dengan syaraf atau otak penderita tersebut. Nah, pertanyaannya kenapa dan kok bisa? Oke, untuk kenapa? Kita harus ingat dulu bahwa otak manusia merupakan sistem syaraf pusat yang mengendalikan seluruh gerakan atau seluruh sistem syaraf turunan pada manusia. Nah, lalu hubungannya adalah tadi setelah saya jelaskan pengertian, saya menyebutkan bahwa pada penderita epilepsi juga dapat ditemukan gejala adanya abnormalitas daripada aktivitas neuron atau impuls dari penderita epilepsi. Nah, dengan adanya aktivitas abnormal ini atau berlebihan ini menyebabkan seseorang tersebut bisa kejang-kejang, yang dimana setelah seseorang tersebut kejang-kejang, maka akan terjadi gerakan-gerakan yang tidak terkendali pada orang tersebut. Nah, yang dimana lagi kejang-kejang ini merupakan tanda bahwa orang tersebut mengalami masalah pada otaknya atau sistem syaraf pusatnya. Jadi sudah tahu kan kenapa hubungannya dengan kejang-kejang dan juga dengan otak. Nah, selanjutnya WHO pada tahun 2009 pernah membuat penelitian atau pernah membuat data mengenai penderita epilepsi, di mana sayangnya 50 juta dari penderita epilepsi yang
90%-nya itu adalah dari negara berkembang. Nah, Jacobi dan juga Baker pernah membuat penelitian pada tahun 2002, di mana setelah mereka teliti bahwa penderita epilepsi itu memiliki rentan umur dari 20 tahun sampai 70 tahun dan memiliki kemungkinan di antara 4-10 orang dari 1000 orang. Nah, kok bisa sih? Gimana nih penyebab epilepsi ini? Oke, langsung aja kita ke penyebab epilepsi. Nah, sebetulnya penyebab dari epilepsi sendiri tepatnya belum diketahui atau belum ada yang benar-benar menjelaskan secara tepat atau merupakan penyebab secara tepat bagaimana atau mengapa epilepsi dapat terjadi. Namun setidaknya ada 5 hal yang dapat kita jadikan alasan atau 5 hal yang dapat memicu terjadinya epilepsi. Yang pertama adalah sistem imunitas. Nah, kok bisa? Kita perlu ingat bahwa sistem imunitas memiliki kondisi atau kelainan yang dimana sistem imun kita menyerang sel sehat yang tidak seharusnya diserang, yang dimana kita sebut kondisi ini dengan autoimunitas, dimana hal atau autoimunitas ini pada kondisi atau penderita epilepsi menyerang sel syaraf yang ada di otak sehingga dapat memicu terjadinya epilepsi. Yang kedua adalah perkembangan. Pada perkembangan manusia tentu tidak luput daripada perkembangan otak. Nah, yang dimana pada penderita gejala epilepsi atau penderita AYAN ini perkembangan otaknya terganggu sehingga yang dimana penderita epilepsi ini memiliki otak yang bermasalah terkhususnya di mana tempat epilepsi atau pusat dari abnormalitas aktivitas syaraf tersebut terjadi. Nah, biasanya yang mengalami permasalahan terhadap perkembangan otak ini merupakan penderita epilepsi yang sangat parah, di mana walaupun sudah menggunakan medikasi atau obat pengontrol daripada kejang yang telah diberikan, itu tidak berbuah signifikan atau tidak benar-benar merubah daripada kondisi epilepsi ini. Yang ketiga, adanya tumor otak. Nah, kita tahu tumor otak merupakan suatu kanker yang dimana jika terdapat tumor di otak tentu saja dapat mempengaruhi kinerja otak tersebut. Yang termasuk di sini adalah pengantaran impuls yang juga dapat berhubungan dengan epilepsi. Yang keempat adalah trauma. Nah, yang trauma yang dimaksud di sini bukan trauma perasaan ya, maksudnya trauma yang disebutkan di sini merupakan trauma yang berhubungan dengan cedera atau berbenturan. Yang dimana jika seseorang memiliki trauma atau riwayat berbenturan atau cedera pada otak atau kepalanya, bisa terjadi epilepsi, di mana artinya ada bagian otak dari penderita epilepsi tersebut yang terkena secara parah sampai terjadinya atau sampai memicu terjadinya epilepsi. Serta yang terakhir adalah gejala atau penyakit yang disebabkan dari lahir. Nah, salah satu kelainan yang ada pada manusia dapat disebabkan dari kromosom maupun pada saat melahirkan. Nah, epilepsi sendiri merupakan salah satu penyakit yang dapat dipicu karena adanya masalah pada saat persalinan atau kelahiran daripada orang yang menderita epilepsi ini. Nah, itu dia 5 hal yang dapat memicu atau setidaknya dapat dijadikan alasan mengapa epilepsi dapat terjadi. Selanjutnya ada gejala-gejala utama dari penyakit epilepsi, yaitu kejang. Kejang pada penderita penyakit epilepsi terbagi menjadi 2, yaitu kejang total dan kejang parsial. Gejala yang menyertai kejang juga dapat bervariasi sesuai dengan tipenya. Pencegahan epilepsi. Selain dengan obat, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya epilepsi, seperti berkendara dengan aman, contohnya menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Kedua, ada gaya hidup sehat. Ketiga, ada vaksin. Keempat, ada menjaga kebersihan. Dan kelima, menjaga kesehatan selama kehamilan. Pengobatan epilepsi tidak dapat menyembuhkan kondisi ini, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menstabilkan aktivitas listrik otak dan mencegah gejala epilepsi kambuh. Dokter akan memberikan obat-obatan anti kejang dan obat-obatan anti epilepsi untuk mengurangi frekuensi kejang. Beberapa jenis obat anti kejang yang dapat digunakan termasuk obat antikonvulsif. Obat ini bekerja dengan mengurangi aktivitas listrik yang berlebihan di otak.
Obat antidepresan. Beberapa obat antidepresan juga dapat digunakan untuk mengendalikan kejang. Obat anti-epileptik. Obat ini dirancang khusus untuk mengendalikan kejang. Nah, sebelum kami menutup seluruh informasi yang telah kami sampaikan, tentu saja diperlukan adanya suatu kesimpulan untuk menutup dan juga merangkum seluruh informasi yang telah disampaikan. Nah, berdasarkan seluruh informasi yang telah kami peroleh dari berbagai sumber dan juga data, kami dapat menyimpulkan bahwa pertama, epilepsi adalah gangguan kronis pada otak atau merupakan suatu gejala atau gangguan neurologis pada otak yang menyebabkan kejang-kejang pada penderita epilepsi yang bersifat berulang, yang dimana kondisi daripada kejang-kejang ini tidak dapat diprediksi. Yang kedua, prevalensi atau kejangkitan daripada epilepsi cukup tinggi, yaitu dimana 50 juta orang di seluruh dunia merupakan penderita epilepsi, yang dimana 1,5 jutanya merupakan warga atau orang Indonesia. Pengobatan utama untuk epilepsi adalah obat anti-epilepsi atau OAE yang bertujuan untuk mengontrol kejang yang dialami oleh penderita epilepsi tersebut. Nah, pemilihan obat anti-epilepsi harus tepat sesuai dengan jenis kejang yang dialami oleh penderita untuk mencegah kejang berulang yang dapat merusak sel otak secara permanen. Epilepsi bisa menyerang siapa saja, tidak selalu melalui faktor genetik, dan bisa diobati dengan menggunakan obat anti-epilepsi secara teratur. Penting untuk segera mencari bantuan medis dan mengikuti pengobatan yang telah diresepkan oleh dokter untuk mengelola kondisi epilepsi dengan baik. Dari sini kita juga dapat mengetahui bahwa kondisi epilepsi perlu diberikan perhatian khusus, di mana jika tidak diberikan treatment yang tepat dan juga baik, maka dapat memperburuk kondisi daripada penderita epilepsi tersebut. Nah, sekian informasi-informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan juga mohon maaf jika masih ada kekurangan maupun ada salah kata. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.